Kumaha ieu, cai ieu kumaha? Aduh. Yang paling penting tadi adalah asesmen, kajian penyebab banjir itu apa. Nah itu yang menjadi pokok utama saya tadinya. Sebetulnya saya ingin menyatakan itu. Asesmen itu sangat penting. Daerah perkebunan itu mau tidak mau adalah daerah serapan air yang notabene saat ini dirusak gitu. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa masalah sampah itu memang dari dulu masalah sampah sudah ada. Bagi kami sendiri, terutama dari SBUN, ini sangat ironis sekali. Ya mah lebih-lebih dari kemarin. Kumaha ieu, cai ieu kumaha? Aduh. Langkung luhur ti kamari ieu mah ieu. Tuh. Sampaikeun ka pinuh ieu, sampai ka masuk deui ieu mah. Dan saya mengkaji tadi ya, hasil pertemuan tadi ini sangat positif sebetulnya ya. Kalau tidak dibarengi oleh emosi dan aktivitas yang lain kan gitu ya. Artinya di sini tadi satu hal yang menjadi catatan saya adalah bahwa konsep lingkungan dan konsep penyelamatan aset negara ini tidak terjadi tadi. Hanya tadi ya saya juga maklum, katakanlah itu untuk hanya menyelamatkan situasi sesaat. Tapi yang paling penting tadi adalah asesmen, kajian penyebab banjir itu apa. Nah itu yang menjadi pokok utama saya tadinya. Sebetulnya saya ingin menyatakan itu. Asesmen itu sangat penting terkait dengan kondisi lingkungan dan daya dukung alam itu sendiri, baik infrastrukturnya maupun hal lain ya, katakan infrastruktur, drainase dan sebagainya. Curah hujan kemarin tinggi, catchment area sudah rusak. Nah, maksud saya asesmen itu sangat penting dibarengi dengan penegakan hukum nantinya ke depan. Karena apa? Persoalan ini bukan hanya sekedar semata-mata perut. Tadi juga disepakati bahwa penegakan hukum harus berjalan kan gitu. Nah, ini sangat penting. Hasil asesmen itu mungkin satu pihak tidak akan menerima dengan baik, tapi seburuk apapun hasil asesmen ini harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, karena tidak mungkin asesmen ini memuaskan satu pihak atau pihak yang lain, apalagi kalau kita korelasikan dengan surat edaran Pak Gubernur ya tentang SE, surat edaran 152 tanggal 4 Oktober tahun 2025. Di situ sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa aset negara harus dilindungi. Ada 5 poin, 6 poin lah utamanya. Kawasan hutan, kawasan perkebunan, das, dan aset-aset negara lain ini tidak bisa dialihkan. Dialihkan walaupun katakan HGU sudah habis segala macam, itu nggak bisa dialihkan. Karena terkait juga dengan tata ruang. Tata ruangnya itu udah jelas. Ini peruntukannya adalah perkebunan. Ya, kawasan perkebunan yang memang ini merupakan catchment area untuk menahan runoff dari curah hujan yang sangat tinggi. Nah, runoff ini memang sangat penting ditahan dengan tanaman-tanaman keras. Saya sepakat dengan Pak Koramil tadi. Kita harus menyayangi alam kan gitu. Nah, ini lebih baik. Jadi kita tanaman itu harus dipertahankan, tanaman keras, kemudian soal-soal lain, nah itulah hasil asesmen nanti, kan gitu. Tapi untuk sementara ini ya memang kita lihatkan saja apa maunya. Itu bagian dari sementara, bukan penanganan holistik gitu loh. Penyebab banjir itu harus holistik. Tidak bisa sepihak, hanya sepihak-sepihak. Kita lihat, nah ahlinya ada gitu. Nah itulah yang pentingnya asesmen tadi. BPBD jelas punya kewenangan untuk itu, mengkaji itu secara menyeluruh. Dan hasilnya harus bisa diterima dengan semua pihak, dan hasil itu merupakan satu langkah untuk penegakan hukum. Memang
daerah perkebunan itu mau tidak mau adalah daerah serapan air yang notabene saat ini dirusak gitu. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa masalah sampah itu memang dari dulu masalah sampah sudah ada. Tapi yang terbaru ini bahwa areal kita sebesar 131 hektar itu dijarah, diokupasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang menyebabkan kami yakin bahwa yang menyebabkan itu adalah memang dari pembukaan lahan tersebut. Solokan menjadi lebih kecil, sungai menjadi ada sedimentasi, itu adalah karena banjir atau air yang seharusnya meresap ditahan oleh tanaman-tanaman keras itu menjadi air permukaan yang membawa tanah dan juga sedimentasi ke sungai. Nah ini yang kenapa saya hadir, karena saya pun merasa bahwa salah satu penyebabnya itu adalah di areal kami di PTPN ya, tapi itu adalah area PTPN yang diokupasi. Apa yang diharapkan ke depannya Pak nih sebagai penanggung jawab di kebun? Kami sudah melaporkan ke APH dari mulai Polsek sampai Polda, tapi memang sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan. Jadi belum ada yang ditahan dan belum ada yang dikejaksaankan. Nah ini kami tidak tahu karena itu juga diproses oleh kantor regional, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Karena sebenarnya okupasi di Pangalengan ini menurut kami, kalau misalnya penegakan hukum bisa lebih tegas, insya Allah masalah di Pangalengan ini akan lebih ada hasilnya. Bagi kami sendiri, terutama dari SPBUN, ini sangat ironis sekali. Dikarenakan apa? Sementara kita dituntut untuk mensejahterakan, dan juga banyak anggota SPBUN sebagai rakyat juga ingin sejahtera. Contoh tadi pagi 35 orang karyawan kami pada pulang 20 orang karena ancanya sudah habis dibabat. Mereka nangis semua. Bagi kami harapannya APH turunlah, karena apa? Kami sendiri, masa kami yang harus bertindak sendiri? Begini itu Pak yang kami sampaikan. Kenapa ada berapa karyawan untuk di perusahaan di? Kalau yang saya pimpin sementara ini kurang lebih 150 orang. 150 pekerja ya Pak ya? 150. Nah itu untuk kesejahteraannya sendiri gimana? Ya semakin sekarang banyak penjarahan ya semakin berkurang Pak. Nah, ini juga yang satu sektor itu udah 1 hari kerja 1 hari tidak, karena lahannya udah habis Pak. Nah, itu. Jadi ini berdampak ya Pak ya? Dampak sekali Pak terhadap penghasilan dan mentalnya juga samalah, apalagi untuk sekarang untuk biaya-biaya baik sekolah atau listrik apapun itu mereka tergantung dari penghasilan yang ada di perkebunan ini Pak.